Okay, so hi everybody, welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya kenalin aku Jenny. Nah, welcome to Jenny Study Hub. Dan di video kali ini aku akan mengevaluasi, ini part 2 ya, tryout ke-11 PAMIFY tahun 2025. Nah, sebelumnya aku mau juga berterima kasih kepada salah satu pengguna di Twitter atas nama Cast File karena telah memprovide PDF ini secara gratis. Buat teman-teman yang mau belajar dengan PDF ini, nanti aku akan sertakan juga di description box video kali ini. Jadi bisa dicek di sana dan biar bisa belajar bareng ya. Nah, untuk soal nomor 17, ini ditanyakan terkait kelompok kata berpasangan tetap dalam bacaan tersebut. Nah, intinya berpasangan tetap ini kan biasanya kita mengacu pada ada nggak ya kalau misalnya dia tuh di KBBI gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu apakah ada di KBBI, ya udah kita tinggal berlogika aja. Apakah kata tersebut dapat dipisahkan? Nah, kalau misalnya katanya itu dapat dipisahkan, dan artinya itu sama aja gitu kan, berarti katanya itu berpasangan tetap. Tapi kalau misalnya katanya itu nggak bisa dipisahkan nih, misalnya kalian punya kata rendah hati, gitu kan. Nah, rendah hati ini kan bukan artinya hati yang kedudukannya itu rendah, tapi maksudnya ya orang yang baik seperti itu. Sama juga kayak panjang tangan. Nah, panjang tangan itu bukan artinya tangan yang panjang, tapi ya orang yang suka mencuri seperti itu. Sehingga mereka bisa dikatakan sebagai kelompok kata berpasangan tetap. Karena ketika disatukan antara satu kata dengan yang lainnya, itu dia ada makna baru ya. Kita di sini lihat generasi senior sebenarnya ini bukan kata yang berpasangan tetap karena kalau dipisah pun dia masih artinya tuh masih masing-masing gitu loh. Artinya kalau misalnya dipisah ya udah generasi kita tahu bahwa itu seperti angkatan gitu kan ya, sedangkan senior itu yang tua atau generasi yang terdahulu. Jadi ini ya bukan kata yang berpasangan tetap. Nah, berdedikasi tinggi ini artinya berdedikasi yang tinggi. Ini juga bukan kata berpasangan tepat. Nah, ini baru yang tepat, kehilangan akal. Nah, kenapa kehilangan akal ini kata berpasangan tetap? Karena kata kehilangan dengan kata akal, ini kalau misalnya kita pisahkan gitu kan ya, artinya itu bukan artinya akal yang hilang. Tapi maksudnya kita lihat di sini kalimat nomor 2 ya, di tempat kerja mereka kerap merasa kehilangan akal. Nah, kehilangan akal, di sini saya cari ya, kehilangan akal itu dia nggak ada di KBBI. Tapi maknanya itu tidak bisa berpikir jernih lagi. Ya, kata dari kehilangan akal ini artinya tidak bisa berpikir jernih lagi. Entah dia itu panik, marah, putus asa, kaget, kebingungan. Sederhananya banget itu kayak otaknya tuh ngeblank, nggak bisa mikir dengan benar. Nah, jadi seperti itu. Ya, kalau survei Jakpat ini masih dia bisa dipatahkan dan artinya itu ya emang arti sebenarnya gitu. Jejaring sosial juga bisa kita patahkan di sini dan artinya itu masih arti sebenarnya. Sedangkan di sini kehilangan akal dia bukan arti sebenarnya ketika disambung dan juga dipisah. Punya dua arti yang berbeda. Oke, semoga dapat dipahami itu dulu untuk soal nomor 17 ya. Nah, soal nomor 18 ini ditanyakan ya, soal nomor 18 kita berikan warna lain. Manakah kalimat berikut yang dapat mengungkapkan kembali gagasan pada kalimat nomor 5. Kita lihat kalimat nomor 5. Mereka membutuhkan work-life balance karena ingin memiliki mental yang sehat. Kita pastikan dalam mengungkapkan kembali itu informasinya tidak hilang ya. Informasi pertama itu mereka membutuhkan work-life balance ya. Ini informasi pertama yang harus kita penuhi dan informasi kedua karena ingin memiliki mental yang sehat. Jadi kita pastikan kedua informasi ini ada di kalimat yang ingin kita ungkapkan kembali ya. Kita lihat langsung aja jawabannya. Nomor 18, work-life balance dibutuhkan oleh Gen Z karena ingin memiliki mental yang sehat. Nah ini dia sudah terpenuhi ya dua informasi tersebut, sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang A. Nah, kalimat yang lain itu dia salah karena ya ada kesalahannya gitu. Ini setelah, nggak ada ngomongin tentang setelah. Nah, ini dia juga salah mental sehat yang dimiliki oleh Gen Z karena melakukan work-life balance. Ini dia bertentangan karena inti dari kalimatnya itu maksudnya agar dia punya work life balance, maksudnya dia melakukan work life balance agar mentalnya itu sehat
ya sebelum kondisi itu terjadi. Tapi kan ini sudah terjadi gitu. Ini dibutuhkan, ini dia juga salah karena dia menggabungkan gitu kan ya, work-life balance dan akal yang sehat, mental yang sehat. Sehingga jawabannya tepat itu hanyalah yang A. Oke? Nah, di sini ada fungsi kata penghubung. Kita berikan warna lain. Ini ya, biar berbeda. Fungsi kata penghubung sementara itu pada kalimat 7. Nah, kita lihat kalimat 7. Sementara itu 5% Gen Z lainnya menyatakan tidak memerlukan work-life balance karena merasa mencari pekerjaan saja sudah susah. Nah, kita harus lihat. Sementara itu, di kalimat sebelumnya, kira-kira bahas tentang apa sih? Nah, berarti kalimat nomor 6 ya. Dengan work-life balance, mereka bisa menambah antusiasme pada pekerjaan, mengurangi stres, meningkatkan kinerja, memperbaiki kesehatan fisik, hingga memenuhi hobi. Sementara itu, 5% menyatakan tidak memerlukan work-life balance karena mencari pekerjaan saja sudah susah. Nah, sini kalimat sebelumnya bilang kalau misalnya work-life balance ini perlu. Dan kalimat setelahnya work-life balance ini nggak perlu. Sehingga dia itu adalah membandingkan gagasan kalimat 4. Oke, semoga dapat dipahami untuk soal nomor 19. Oke, dan segitu dulu untuk video evaluasi part kedua. Buat teman-teman yang mau nonton part 1, dipersilahkan. Dan see you on the next study session with me, Jenny, and Jenny Study Hub. So, bye-bye!